Halo sobes, jumpa lagi. Pada episode kali ini kita akan membahas relay dan kontaktor loh. Buat sobes-sobes yang belum tahu untuk relay dan kontaktor, stay tune, pantengin aja sampai video ini sampai habis. Semoga penjelasan atau keterangan yang kita berikan bisa bermanfaat buat kalian semua yang belum tahu mengenai relay dan kontaktor secara basic ya. Oke. Untuk jenis kontak di relay atau kontaktor itu sebenarnya ada dua loh. Satu ini bentuknya seperti ini, dia terbuka, yang sering disebut dengan istilah normally open. Sedangkan yang jenis kedua bentuknya tertutup seperti ini atau ini, itu adalah normally close. Nah, untuk dua jenis ini adalah dua kontak basic yang akan sering dipakai atau yang selalu sering dipakai di pemrograman PLC atau pemrograman logic controller. Buat sobes-sobes yang bertanya PLC itu apa, pantengin aja di channelnya STech Info. Nanti kita juga akan sharing mengenai pemrograman basic di PLC tersebut. Jadi buat teman-teman yang belum paham atau belum maksud tentang PLC, jangan khawatir, pantengin aja. Semoga kita akan bisa sharing di video selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Untuk working system dari normally open dan normally close pada basicnya seperti ini sobes. Jadi untuk normally open, apabila dia diberi inputan atau sinyal masuk, maka akan bekerja. Dia akan sesuai dengan inputan yang ada. Jadi dia kontak yang terbuka diberi inputan, maka dia akan menjadi kontak tertutup. Ya. Begitu pula kebalikannya kalau normally close. Apabila dia ada inputan yang masuk, dia malah off atau terbuka. Tapi kalau dia tidak ada inputan yang masuk, dia malah on. Jadi kebalikannya seperti di normally open ini. Kalau di normally close, dia dari tertutup menjadi terbuka. Oke sobes, semoga kalian bisa paham ya antara normally open dan normally close. Nah, untuk jenis relay berdasarkan pull dan through, jenis-jenis relaynya ya. Mungkin buat sobes-sobes yang belajar mengenai electrical tentang masalah relay, mungkin pernah dengar istilah SPST, SPDT, DPST, DPDT itu apa? 4PDT ya. Itu adalah ada kepanjangannya. Kalau SPST itu dia single pull, single through. Jadi dia satu pull dan dia ada satu ya yang diumpankan. Jadi dia ada kontak common-nya ini, dia masuk ke A ke B ya. Gitu pula kalau dia single pull double through. Jadi dia ada satu pull ini, dia yang mengumpankan di dua kontak ini, A dan B. Ya, jadi dia ada kontak dua ini. Begitu pula dengan double pull dan single through ya, dia ada dua pull dan ada dua yang dilemparkan ya. Jadi A ke B, A ke B. Ada juga yang double pull double through. Nah, dia ada dua pull dan dia ada double through ini ya. Ada juga mungkin ada istilah 4 pull double through. Jadi ada 4C ini dan dia ada AB-nya ini ada 4. Ada juga ya sobes-sobes, kalian bisa temuin di pasaran, misalkan yang mau beli double pull double through seperti ini. Ada juga ada yang 4 pull double through, bisa kalian jumpai di pasaran dengan koil-koil yang berbeda, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau menghubungkan relaynya itu dengan tegangan, misalkan kalian mau mengedrive relay ini atau menyalakan relay ini dengan tegangan 24 volt. Nah, kalian harus cari koil
yang 24 volt. Seperti itu sobes. Kalian masih bingung? Kalau bingung, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan kalian. Nah, contoh misalkan di pasaran kita ada relay LY2. Relay LY2 ini ada spesifikasi yang kalian harus ketahui juga. Pada intinya untuk relay itu yang perlu diketahui adalah kalian ingin memasang relay, kalian juga harus tahu beban yang akan kalian pasang. Buat sobat-sobat yang kalian belum tahu ya, misalkan kalian mau memasang beban saya heater atau motor, atau mungkin misalkan beban-beban yang lain, misalkan fan dan sebagainya. Ternyata fan atau motor tersebut mempunyai berapa kapasitas wattnya ya, dia berapa volt, berapa wattnya ya. Nah, nanti kalian bisa ketahui kapasitas ampernya. Nah, kapasitas ampernya ini nanti yang jadi acuan di penentuan relay yang kalian akan gunakan. Selain itu juga kalian juga harus tahu juga coil yang akan dipakai untuk di relaynya tersebut. Dari mana penentuan coil tersebut, kapasitas tegangan coilnya itu kalian harus lihat dari supply atau trigger yang akan kalian pakai untuk menyuplai si relay tersebut. Misalkan sensornya berapa volt. Ternyata sensornya dinyalakan. Misalkan kalian mau menggunakan proximity ya, proximity-nya menggunakan tegangan 24 volt. Nah, maka coil yang kalian pakai untuk di relay tersebut harus menggunakan coil yang 24 volt juga. Jangan kalian menggunakan sensor 24 volt tapi kalian menggunakan coil 220, pasti nggak bisa ya. Harus sama-sama 24 volt. Tapi tidak serta-merta kalian sudah tahu tegangan bisa langsung menentukan coilnya sama 24, sensornya 24 juga. Nah, ini kalian lihat di sini red current-nya ini juga, sobat-sobat. Nah, misalkan kalau dia 24 volt, di tegangan atau 220 aja ya, buat sobat-sobat yang kalian mungkin yang sudah familiar di tegangan 220. Kita lihat di sini di 200 atau 220 volt AC ya sobat-sobat. Nah, ini untuk drive ini memerlukan kapasitas miliampernya 6,2 miliampere atau 6,8 miliampere ya. Ini minimalnya sobat untuk di frekuensi 50 Hz. Misalkan kalian punya sensor ya, seperti tadi sensornya tegangan suplainya 220. Tapi sensor kalian mengeluarkan tegangan 220 itu dengan kapasitas red current-nya lebih kecil dari si relay ini. Misalkan hanya cuma 1,2 miliampere atau 3 miliampere, pasti dia juga tidak bisa untuk mengedrive relay tersebut. Jadi kalian harus tahu juga kapasitas output dari si trigger yang akan untuk men-trigger si relay tersebut ya sobat. Jadi sobat-sobat sekalian harus lihat ya, dari tegangan pertama, kedua yaitu dari kapasitas output si pemberi sinyal ke relay. Itu yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kita harus lihat kapasitas. Tadi seperti yang saya sebutkan, kapasitas dari bebannya itu sendiri. Ya. Misalkan heater ya. Heaternya itu kalian punya heater 10 ampere. Nah, kita lihat di sini untuk relay LY2 ini, kita lihat di spesifikasi di tabel ini dengan heater 220 ya.
kita lihat kapasitasnya di sini. Nah, dia bisa sampai maksimum kontaknya bisa sampai 10 ampere. Ya, kontak keronnya ya. Jadi kalian kalau seandainya mempunyai beban heaternya lebih dari 10 ampere, jangan pakai LY2 sobat. Jadi LY2 ini diterapkan untuk di beban yang kurang dari 10, maksimal 10 ampere. Jelas sobat? Ya. Apabila pertanyaan selanjutnya, kalau beban yang saya pakai lebih dari 10 ampere, gimana? Nah, pakai kontaktor sobat. Jadi kontaktor bentuknya berbeda dari si relay tersebut ya. Kalau kontaktor itu ada fungsinya ya. Biasanya kalau kontaktor ini fungsi utamanya yang sering biasa kita pahami yang paling mudah yaitu satu, untuk memutus dan menyambung arus tegangan 3 fase, biasanya di tegangan 380. Ini garis besarnya aja ya. Yang kedua, digunakan di rangkaian dengan beban atau load yang berkapasitas besar dibandingkan relay ya, misalkan sampai 50 ampere. Karena yang relay itu biasanya kecil-kecil ya. Nah, sedangkan untuk relay itu biasanya digunakan untuk kapasitas tegangan single fase ya, di 220 biasanya sih. Jadi kalau kalian punya tegangan atau 380 bisa menggunakan kontaktor, atau 220 juga bisa pakai kontaknya. Jadi kontaktor ini ada 3 ya. Biasanya main kontaknya ada 3, di samping ada auxiliary atau tambahan kontak dengan kapasitas yang kecil. Biasanya kontak 3 ini dia adalah kapasitasnya besar-besar ya. Nah, ini adalah koilnya. Ya, itu sobat. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya sobat. Ya, cukup sekian mengenai relay dan kontaktor. Semoga kalian bisa bermanfaat di dalam penerapan di dunia kelistrikan. Oke, thank you, dan don't forget to subscribe di Aztec Info.